Di bagian laut yang paling dalam berdiri Istana Raja Laut. Dan dia memiliki 6 anak perempuan. Mereka bermain di taman sepanjang hari. Berbeda dengan putri lainnya, yang bungsu pendiam dan merenung. Dan namanya adalah The Little Mermaid. Yang terpenting, dia suka mendengarkan cerita tentang dunia orang. Secara tradisional, Putri Duyung hanya bisa muncul ke permukaan untuk pertama kalinya pada ulang tahun ke-16-nya. Dan sekarang saatnya melihat negeri dan putri bungsu. Dia muncul di dekat kapal, bernyanyi dan musik datang dari geladak. Ini adalah pertama kalinya sang putri melihat kapal itu. Di kabin kapal, Putri Duyung kecil melihat seorang pangeran tampan. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tiba-tiba, badai dahsyat dimulai di laut. Kapal pangeran menabrak batu dan hancur berkeping-keping. Dalam kegelapan total, petir menyambar, dan Putri Duyung kecil melihat pangeran jatuh ke laut. Dia menyelamatkannya dengan membawanya ke darat. Segera pangeran itu ditemukan oleh seorang gadis yang lewat. Ketika dia bangun, dia tersenyum padanya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Putri Duyung kecil menjadi sedih karena sang pangeran bahkan tidak tahu tentang keberadaannya. Dia menyelam ke dalam air dan berenang menjauh. Dari cerita ayahnya tentang orang-orang, Putri Duyung kecil mengetahui bahwa mereka menganggap ekor ikan Putri Duyung itu jelek. Oleh karena itu, untuk menyenangkan seseorang harus memperoleh 2 kaki. Keesokan harinya, Putri Duyung kecil pergi ke penyihir laut. Penyihir itu setuju untuk membuatkan ramuan untuknya yang akan mengubah ekor ikan menjadi sepasang kaki yang ramping. Kiprah sang putri akan anggun, tetapi setiap langkah yang diambilnya akan membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Dan jika pangeran menikah dengan yang lain, Putri Duyung kecil akan berubah menjadi buih laut. Sebagai gantinya, penyihir itu ingin mengambil suaranya yang indah dari gadis itu. Sang putri siap untuk apapun untuk dekat dengan pangeran, dan dia setuju. Setelah berlayar ke istana pangeran di malam hari, Putri Duyung kecil meminum minuman ajaib. Rasa sakit yang tajam melanda dirinya dan dia pingsan. Bangun di sore hari, gadis itu melihat pangeran di depannya, dan menurunkan matanya, menemukan 2 kaki sebagai pengganti ekor ikan. Pangeran mencoba mencari tahu siapa dia dan bagaimana dia bisa sampai di sini, tetapi Putri Duyung kecil tidak dapat berbicara. Meskipun gaya berjalannya yang lapang dan tariannya yang indah, dia merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Sang pangeran semakin terikat pada Putri Duyung kecil, tetapi tetap memperlakukannya seperti anak kecil yang lucu. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menjadikan dia istrinya. Suatu ketika pangeran mengakui bahwa hatinya ditempati oleh orang yang telah menyelamatkannya sejak lama di pantai, dan mereka akan menikah. Putri Duyung kecil itu sangat kesal, tetapi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika tiba waktunya untuk pernikahan, pangeran mengundang Putri Duyung kecil untuk pergi bersama pengantin baru dalam perjalanan bulan madu. Tenda bulan madu mewah tersebar di dek kapal. Putri Duyung kecil memiliki 1 malam terakhir untuk bersama orang yang dia tinggalkan rumahnya, memberikan suaranya yang indah dan menanggung siksaan tanpa akhir setiap hari. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Ketika keheningan terjadi di kapal, Putri Duyung kecil duduk di geladak dan menunggu sinar matahari pertama. Tiba-tiba, di dekat kapal, dia melihat saudara perempuannya. Mereka dengan air mata meminta penyihir untuk membantu menyelamatkan sang putri dari kematian. Penyihir itu memberi mereka pisau tajam, yang akan digunakan Putri Duyung kecil untuk menembus hati pangeran. Setetes darahnya akan mengubah kakinya menjadi ekor, dan dia bisa kembali ke laut. Putri Duyung kecil melihat ke dalam tenda, dan melihat ada sepasang kekasih yang sedang tidur. Dia tidak menemukan kekuatan untuk mengambil nyawa pangeran, dan melemparkan belati ke laut. Dengan kesedihan, Putri Duyung kecil menceburkan diri ke dalam air. Tapi kebaikan sang putri meluluhkan hati penyihir jahat itu. Penyihir itu membatalkan mantranya, dan Putri Duyung kecil lagi-lagi memiliki ekor ikan, bukan kaki manusia. Suatu ketika ada seorang gadis. Dan dia memiliki rambut yang indah dan panjang sehingga semua orang yang melihatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Untaiannya sangat ringan, hanya emas. Oleh karena itu, mereka memanggilnya Goldilocks. Untuk semua kecantikannya, dia adalah gadis kecil yang sangat nakal. Ibu selalu mengizinkannya berjalan-jalan di halaman, tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi ke hutan di belakang rumah mereka. Goldilocks sangat tertarik untuk mengetahui apa yang ada di hutan itu. Jadi, sementara ibu tidak melihat, entah bagaimana dia meninggalkan rumah ke dalam hutan. Gadis itu berjalan lama di dalam hutan. Entah dia menemukan beri, lalu melihat bunga yang indah, lalu mendengarkan bagaimana burung berkicau. Jadi dia tersesat di hutan.
dan tiba-tiba dia melihat rumah yang tidak biasa di tempat terbuka. Goldilocks mendekatinya dengan tenang. Saya berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengetuk lebih keras, dan pintunya terbuka sendiri. Goldilocks masuk dengan hati-hati. 3 beruang tinggal di rumah itu. Seekor beruang adalah ayah besar dan berbulu lebat. Yang lainnya adalah induk beruang. Itu lebih kecil. Yang ketiga adalah seekor beruang kecil. Beruang tidak ada di rumah karena mereka berjalan-jalan di hutan. Gadis itu memasuki kamar dan melihat 3 mangkuk bubur di atas meja. Mangkuk pertama yang terbesar adalah ayah beruang. Mangkuk kedua yang lebih kecil adalah induk beruang, dan yang ketiga yang terkecil adalah anak beruang. Di dekat setiap mangkuk ada 1 sendok besar, sedang, dan kecil. Goldilocks sangat lapar sehingga dia pertama kali ingin makan dari mangkuk besar. Dia mengambil sendok terbesar, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu panas. Kemudian dia mengambil sendok berukuran sedang, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mengambil sendok kecil dan mencicipi bubur dari mangkuk kecil. Bubur ini tidak panas atau dingin pas. Dan Goldilocks memakan semua bubur dari mangkuk kecil. Setelah makan, gadis itu ingin duduk, dan melihat 3 kursi di dekat kompor, 1 besar, yang lain lebih kecil, dan yang ketiga, sangat kecil, dengan bantal merah kecil. Pertama, dia mencoba naik ke kursi terbesar, tetapi tidak bisa. Kemudian gadis itu mencoba duduk di kursi tengah, tetapi sangat keras dan tidak nyaman. Akhirnya dia duduk di kursi terkecil, dan kursi itu tepat untuknya. Goldilocks sangat menyukai kursi itu sehingga dia mulai mengayunkannya. Kursi itu retak, patah, dan dia jatuh ke lantai. Gadis itu bangkit dan pergi ke ruangan lain. Ada 3 tempat tidur besar, sedang, dan kecil. Pertama, Goldilocks naik ke ranjang pertama, tetapi ranjang itu terlalu tinggi dan keras. Saya berbaring di bagian tengah, terlalu luas dan lembut. Gadis itu berbaring di ranjang ketiga yang terkecil. Dia tepat untuknya. Goldilocks merasa sangat nyaman dan nyaman sehingga dia segera tertidur. Gadis itu tertidur lelap ketika keluarga beruang kembali ke rumah. Beruang menjadi sangat lapar dan segera pergi ke meja. Melihat mangkuknya, Papa Bear sangat marah. Seseorang sedang memakan buburku. Dia menggeram. Ibu beruang juga melihat ke dalam mangkuknya dan menggeram pelan. Seseorang juga makan dari mangkukku. Dan anak beruang melihat mangkuk kosongnya, berteriak keras, seseorang tidak hanya makan dari mangkukku, dia memakan semua buburku. Beruang itu mencium ada sesuatu yang tidak beres, meninggalkan meja, dan mulai melihat sekeliling. Ayah beruang memperhatikan bahwa seseorang memindahkan kursinya dan menggeram dengan suara yang mengerikan, seseorang sedang duduk di kursiku. Ibu beruang melihat kursinya dan mengeluh, seseorang sedang duduk di kursiku dan memindahkannya dari tempatnya. Dan kemudian, beruang itu melihat kursinya yang rusak dan sekali lagi berteriak dengan keras, seseorang tidak hanya duduk di kursiku, tapi juga mematahkannya. Ketiga beruang itu dengan hati-hati masuk ke kamar tidur. Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku dan meremasnya. Papa Bear meraung dengan suara yang mengerikan. Dan seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan meremasnya, geram ibu beruang. Teddy Bear melihat ke tempat tidurnya dan berteriak lagi, seseorang sedang berbaring di tempat tidurku. Dan kemudian dia melihat gadis itu dan menjerit dengan suara pelan, dan masih tidur di dalam dia. Ayah dan ibu beruang pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa seorang gadis kecil sedang tidur di sana. Goldilocks terbangun dari jeritan anak beruang, dan sangat ketakutan, ada 3 beruang di depannya. Dia langsung melompat keluar rumah, dan berlari kemanapun matanya memandang, tanpa melihat ke belakang. Gadis itu berlari sangat lama, dia sangat lelah, dan kemudian dia melihat ibunya, yang mencari putrinya yang hilang di hutan. Sejak itu, Goldilocks selalu mendengarkan ibunya, dan tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Dia menjadi gadis yang sangat penurut, baik dan baik.